Sampah seringkali dianggap sebagai akhir dari sebuah konsumsi. Namun, bagi Damai Mendrova, sampah adalah awal dari sebuah perjuangan. Di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, pria usia 41 tahun ini memilih jalan yang jarang dilirik orang lain, yakni bergulat dengan limbah demi masa depan lingkungan yang lebih bersih. Melalui bank sampah yang mantap, Damai mengedukasi warga bahwa sampah memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan benar. Di sini, sampah bukan dibuang, melainkan ditabung. Prosedurnya sederhana, namun berdampak besar. Warga memilah sampah organik dan anorganik sejak dari dapur mereka sendiri. Singkatnya sebenarnya memang pada saat bekerja sebagai jurnalis dulu di Kota Medan itu ya, memang suka dengan isu-isu liputan tentang masalah lingkungan gitu Bang ya. Dan setelah pulang ke kampung halaman, ini kan kampung halaman saya nih, kemudian ketemu juga dengan teman-teman pegiat lingkungan di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan sejak saat itu akhirnya kita mendirikan komunitas, namanya Komunitas Menjaga Pantai Barat. Mengubah pola pikir tidak semudah membalikan telapak tangan. Damai turun langsung ke pemukiman, menjemput sampah dari rumah ke rumah untuk mengampanyekan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Baginya, bank sampah hanyalah alat dan tujuan utamanya adalah perubahan perilaku. Setiap kilogram plastik, kertas, maupun logam yang dibawa warga dicatat dan dikonversi menjadi saldo rupiah. Inilah cara Damai menyentuh sisi logis sekaligus ekologis masyarakat Tapanuli Tengah. Salah satu tantangan terbesar sampah plastik itu adalah ada di jenis plastik yang low value atau plastik tertolak. Biasanya dia multi layer Bang. Kalau nggak multi layer dia biasanya memang plastik-plastik yang rendah nilai. Jadi mau dikemanain Bang, gitu kan. Sementara kampanye kita itu adalah agar kalau bisa plastik itu kita serap semuanya. Karena plastik ini mencemari. Nah, setelah sampai di bank sampah yang mantap, mau kita kirim lagi ke industri daur ulang di Medan, nggak diterima. Mau diapain nih? Akhirnya itu yang memotivasi kita mencari referensi untuk menjadikannya dalam bentuk lain. Di balik tumpukan plastik dan kertas di bank sampah yang mantap, terdapat sinergi yang kuat. Dialah Dian Iradani pribadi, seorang ibu rumah tangga asal Kabupaten Tapanuli Tengah. Dian hadir membawa perspektif seorang ibu rumah tangga yang memahami betul bahwa produksi sampah terbesar bermula dari pola konsumsi keluarga. Di sini, keduanya berbagi peran. Dian dengan ketelitiannya memastikan setiap jenis sampah terdata dengan baik. Sementara Damai mengurus distribusi logistik sampah agar bisa diolah lebih lanjut. Gerakan mereka bukan sekedar soal kebersihan, tetapi soal kedaulatan lingkungan yang dimulai dari tangan-tangan warga Tapanuli Tengah sendiri. Tertarikan akan lingkungan itu sebenarnya dari diri sendiri, bukan kita bilang diri sendiri ya. Saya punya anak kecil-kecil waktu itu, kemudian bangsa yang kuat minum. Nah akhirnya mulailah membawa tumbler sendiri untuk anak-anak. Kemudian saya juga seorang ibu rumah tangga waktu itu dengan aktivitas rumah tangga seperti apa. Dan mulai sedikit tidak suka terlalu banyak plastik nih. Banyak banget ini plastik, ini mau diapain. Nah awal itu saya cuci, saya kumpul asoy itu, kresekan itu saya kumpul sendiri di rumah, nggak tahu mau diapain. Di tangan para pegiat yang mantap, sampah plastik mendapatkan kehidupan kedua. Mereka mengolahnya menjadi berbagai benda bernilai seperti pernak-pernik rumah tangga. Di antaranya, seni meminimalisir sampah plastik dengan teknik ekobrik dan membuat gantungan kunci unik dari sampah plastik yang dilebur. Damai Mendrova telah membuktikan bahwa mencintai alam bisa dilakukan dengan cara sederhana.
Salah satunya memilah sampah di rumah dan membuat sampah memiliki kehidupan kedua lewat kreativitas. Keindahan pesisir barat Sumatera, termasuk di Tapanuli Tengah, adalah karunia tak ternilai. Laut biru yang berbatasan langsung dengan hijaunya pegunungan Bukit Barisan dan kehidupan masyarakat yang damai menjadikan wilayah ini penuh pesona. Namun di balik pesona itu, ancaman lingkungan terus membayangi. Sampah, khususnya plastik dan sampah rumah tangga yang terbawa arus atau dibuang sembarangan, mengancam ekosistem dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Menyadari pentingnya menjaga warisan bahari ini, upaya kolektif untuk mengurangi timbunan sampah terus digiatkan. Tahun 2002, di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, sebuah gerakan bernama Bank Sampah Yayasan Masyarakat Penjaga Pesisir Barat atau Yamantap hadir membawa solusi inovatif. Pengelolaan sampah itu memang salah satu fokus program di Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat. Selain beberapa isu lain, semacam isu konservasi penyu, isu satwa, dan isu-isu lain yang menyangkut lingkungan. Nah, kenapa saat ini sedang fokus ke sampah ya? Mungkin ini yang bisa kita kerjakan sementara waktu. Dan pengelolaan sampah ini kan di banyak isu lingkungan lainnya, sampah ini memang menjadi isu yang sangat menjadi tantangan besar ya untuk diselesaikan di banyak tempat. Tidak hanya di Kabupaten Lampung Tengah, tapi bahkan di dunia kan. Banyak literasi lah aku rasa ya, membaca, kemudian bertemu dengan teman-teman sesama pegiat dan pengelola bank sampah di Kota Medan dan di beberapa tempat lainnya. Selain kemudian ya mencari referensi-referensi lain, sembari berjalan akhirnya ya semakin mengenali dari cara memegang, cara melihat, kita akhirnya bisa memilah dan mengenali ini plastik apa jenisnya. Bank sampah ini menjadi pusat edukasi, pemberdayaan, dan pengolahan sampah yang melibatkan langsung masyarakat setempat. Setiap sampah yang disetorkan tidak hanya dipilah, namun juga diubah menjadi tabungan yang bisa dimanfaatkan kembali oleh warga. Tim Bank Sampah Yamantap juga menjemput langsung sampah yang sudah dipilah ke rumah-rumah nasabah. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sekaligus mengedukasi nasabah tentang pemilahan dan pelestarian lingkungan. Ya sangat cocok lah kan, sangat mantap lah itu usaha gituan. Lingkungan pun rapi bersih gitulah duluan satu apanya. Enggak apa lagi kan kita kadang sebelum ada ini kan bakar-bakar sampah, buang kemana sembarangan lah semua istilahnya. Taruh di situ tempat sampah yang dari atas sana juga kan banyak jadinya. Jadi berhubung datang hari ini ada kayak sekarang ini apa tong sampah apa kumpulin sampah yang kering lah ya istilahnya ya. Jadi sangat cocok lah, mantap ya Bu. Di tangan para pegiat Yamantap, sampah plastik mendapatkan kehidupan kedua. Mereka mengolahnya menjadi berbagai benda bernilai, seperti pernak-pernik rumah tangga. Di antaranya seni meminimalisir sampah plastik dengan teknik ekobrik dan membuat gantungan kunci unik dari sampah plastik yang dilebur. Kehadiran Bank Sampah Yamantap juga menjadi inspirasi bagi anak muda di Pandan. Salah seorang di antaranya adalah Arina Huta Barat. Pemuda usia 29 tahun ini mengaku sangat senang bisa belajar kelola sampah dengan baik di sini. Kini, ia pun sedang merintis untuk membuka bank sampah di wilayah sekitar rumahnya. Awalnya
aku melihat kegiatan di Bank Sampah yang Mantap, ada beberapa tuh. Salah satunya buat ekobrik. Lalu kegiatan tersebut memang betul memerlukan kesabaran, Bang, ketekunan dan serta keikhlasan. Artinya di situ keikhlasan tersebut memang memacu untuk supaya lebih rapi kerjaan kita itu, Bang. Dan kegiatan ekobrik ini mudah-mudahan bisa membantu untuk membersihkan sampah-sampah atau limbah sampah plastik yang ada di lingkungan kami sendiri. Bank Sampah yang Mantap telah membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari tanggung jawab dan aksi kecil. Mereka tidak hanya membersihkan pesisir, tetapi juga menanamkan budaya ramah lingkungan dan menjadi asa bagi kelestarian pesisir barat Sumatera.